sekali. Kemudian ya, bid'ah yang buruk atau bid'ah sayyi'ah itu pun juga menjadi dua bagian ya. Satu bid'ah makruhah ya, yaitu bid'ah yang makruh untuk dilakukan. Ada yang bid'ah muharramah ya, bid'ah yang memang benar-benar haram untuk dilakukan ya. Nah, bid'ah muharramah inilah ya bid'ah hakiki yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi sesat dan kelak akan masuk neraka ya. Jadi contoh begini, bid'ah yang makruh ya, ini adalah bid'ah yang memang sebaiknya tidak usah dilakukan. Contoh apa? Contoh bid'ah yang seharusnya tidak perlu dilakukan itu adalah contoh kamu menghias Quran. Tidak ada Quran. Ini kitab. Menghias Quran dengan emas umpamanya. Itu kan terlalu berlebihan. Ya, terlalu over lah saya pikir. Jadi itu tidak bagus ya. Jadi ya cukuplah Quran ya cukup dengan sama yang biasa dan sebagainya. Itu kalau kamu pakai emas ya itu akan menjadi makruh namanya. Terus ada juga bid'ah muharramah ya. Bid'ah muharramah itu apa? Bid'ah yang memang benar-benar diharamkan. Dan memang itu dalam kategori yaitu kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi semua yang dhalal itu finnar. Contoh apa? Contoh ketika kamu melakukan sholat ya. Dulu pernah tenar di Malang, di Singosari masalah. Dan yang namanya Gus Roy. Gus Roy ini menyatakan bahwasanya sholat itu intinya adalah ingat kepada Allah. Nah, bagaimana kita ingat kepada Allah kalau kita tidak tahu artinya? Akhirnya Gus Roy punya fatwa lah, fatwa ya kalau sholat itu ya pakai bahasa Indonesia saja supaya bisa tahu artinya, terus semakin mengena. Nah, ini yang disebut bid'ah dhalalah atau bid'ah yang muharramah, bid'ah jelek yang diharamkan. Kenapa? Karena sholat itu sudah ada panduannya ya, kita bawa mahkota. Jadi tidak boleh sholat dengan bahasa Indonesia, itu tidak boleh. Contoh lagi juga adzan, mungkin adzan dengan bahasa Indonesia itu juga tidak boleh. Jadi kamu tidak boleh karena itu sudah ada koridornya ya. Jadi kalau kamu merubah seperti itu disebut bid'ah yang dolal, yang sesat, yang memang itu yang kategori masuk neraka. Gitu ya. Terus kemudian ada juga yang bagi bid'ah itu menjadi bid'ah al-adiyah ya. Terus kemudian ada yang bid'ah ta'abudiyah. Apa sih adiyah itu? Adiyah itu pengadatan kebiasaan sehari-hari. Contoh ya, kebiasaan sehari-hari memang dulu zamannya Kanjeng Nabi itu kan saya tidak tahu ya, mungkin piring, sendok, garpu itu mungkin belum ada zamannya Kanjeng Nabi. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Jadi kan mungkin belum ada piring yang dari kaca, itu mungkin belum ada, atau mungkin sendok itu belum ada sama yang ya. Jadi kemudian ya seiring perkembangan zaman akhirnya kita menemukan sendok, kita menemukan garpu seperti itu. Itu termasuk dalam bid'ah al-adiyah, yaitu bid'ah dalam konteks kebiasaan kita sehari-hari ya. Contoh ketika kamu mungkin makan soto, kalau makan soto di pulau itu enggak enak ya. Makan soto gitu loh, makan sotonya kamu pulau itu enggak enak juga ya. Dan harus pakai sendok supaya apa? Supaya bisa makan supnya itu kan enak. Kalau kamu pakai tangan ini kan akan kesulitan sekali. Nah itu ya, itu contoh ya. Memang zaman dulu Kanjeng Nabi itu kalau makan hanya pakai 3 jari ini. Iya, dulu makan Kanjeng Nabi itu makannya kurma ya. Zamannya Kanjeng Nabi itu daging, kadang juga roti. Itu kalau sekarang makan soto pakai 3 jari udah dapat bisa kelaparan kamu. Itu adalah contoh dari bid'ah. Ya, saya pikir bid'ah juga boleh gitu loh. Jadi masuk dalam kategori al-adiyah, yaitu kebiasaan sehari-hari.
Nah, saya pikir itu boleh tidak apa-apa. Terus kemudian ada yang bilang bahwa ada bid'ah ta'abudiyah, ya konteks dalam beribadah atau masalah keagamaan. Ya. Jadi ada dua garis besar tadi. Pertama bid'ah hasanah sama bid'ah sayyi'ah. Yang kedua ini juga ada ulama yang bagi bahwa ada bid'ah yang disebut bid'ah ya al-adiyah dan juga bid'ah ta'abudiyah. Kalau adiyah itu terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, terus kemudian kalau ta'abudiyah itu terkait dengan agama dalam menerapkan bab-bab syariat. Contoh gampang, kalau kamu mengaji dulu itu kan zamannya Kanjeng Nabi itu tidak ada Iqra, yang bu'a dan lain sebagainya, tidak ada. Tidak kira-kira tidak ada. Zamannya Kanjeng Nabi tidak ada seperti itu. Langsung malaikat Jibril mengajarkan kepada Kanjeng Nabi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, langsung begitu. Ya, tidak perlu kan kita belajar qiraati, tilawati, tidak ada. Nah itu saya pikir juga boleh ya. Kalau kita tidak begitu akan sangat kesulitan. Kita belajar langsung Quran itu akan kesulitan sekali. Bahkan mungkin akan lama dan tidak bisa kita belajar, tidak akan bisa. Nah, maka kita harus pelan-pelan pertama ya. Kita belajar pakai Iqra dulu ya, mulai dari alif dulu, ba, ta, dan sebagainya. Nah itu juga bid'ah yang terkait dengan hal-hal yang bersifat agama, gitu ya. Karena begini, kalau kamu cari di Al-Quran ya, kalau kita ngomong hal yang pertama itu apa? Sholat ya, karena ibadah yang paling sholat. Kalau kamu mencari sendiri di Al-Quran itu akan sangat kesulitan ya, nah? Kamu cari coba di Al-Quran arkanus sholat, arkanus sholat, berapa sih rukunnya sholat? Di Al-Quran akan kamu sulit ya, bahkan mungkin tidak akan menemukan ya jumlah rukunnya sholat dalam Quran, ya kan? Akan sangat kesulitan. Nah maka dari itu para ulama salafus saleh membuat bid'ah, merumuskan sebuah kitab fikih yang di situ kamu bisa menjumpai rukunnya sholat itu apa, kemudian sunnah-sunnahnya dalam sholat itu apa. Nah itu juga bid'ah, tapi bid'ah yang baik ya, yang memang harus dilakukan. Kalau tidak akan sulit ya. Umat-umat ini apalagi kita, umat-umat yang bodoh ya, kita nggak akan bisa langsung mengambil sesuatu itu dari Al-Quran, itu sangat kesulitan sekali. Apalagi keilmuan kita ya tidak didukung dengan perangkat ya, seperti balaghah, mantek, kemudian tasrif, kemudian gramatika Arab kita, terus kemudian mufrodat kita yang sangat terbatas, itu akan sangat kesulitan sekali. Maka dari itu ya memang bahwasanya perlu kita pahami kesimpulannya bahwa yang disebut kullu bid'atin dhalalah itu tadi adalah ya bid'ah yang muharramah ya, yaitu bid'ah yang sayyi'ah. Jadi saya lebih sepakat kepada Imam Syafi'i yang ketika menafsirkan hadis itu membagi menjadi dua, yaitu ada bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah atau bid'ah sayyi'ah. Dan yang sayyi'ah inilah yang semuanya masuk dalam kategori masuk neraka. Itu ya. Baik, bisa dipahami? Mungkin kalau ada pertanyaan nanti silahkan masuk kolom komentar ya. Dan saya pikir untuk pertemuan kita cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.